Halo guys, ketemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Kita kembali lagi pada segmen belajar ilmu pengetahuan dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-8. Kali ini kita akan membahas mengenai Singapura. Kenapa Malaysia melepaskan Singapura untuk menjadi sebuah negara sendiri? Mungkin kita sudah banyak yang tahu ya bahwa Singapura dulunya adalah bagian dari negara Malaysia. Tapi mungkin baru sedikit yang tahu bahwa Singapura itu merdeka bukan karena melakukan perlawanan ingin mencapai kemerdekaan sendiri seperti kebanyakan wilayah, melainkan Singapura dilepaskan oleh Malaysia. Wow, cukup aneh ya. Nah, apa alasan Malaysia sehingga dalam bahasa kotornya membuang Malaysia untuk tidak menjadi wilayah dari Malaysia? Simak videonya sampai selesai. Singapura dulu terkenal dengan nama Tumasik. Sebelum dikuasai oleh kerajaan Majapahit, seperti yang banyak orang ketahui, dulunya di Singapura ada kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh salah satu keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Namun kerajaan tersebut tumbang dan kemudian dikuasai oleh Majapahit. Setelah Majapahit tumbang, kerajaan tersebut sempat dikuasai oleh kerajaan dari Johor sebelum pada akhirnya Portugis datang. Singapura dulu sangat terlihat tidak menarik, apalagi ketika terjadinya perebutan kekuasaan oleh Portugis. Dan Portugis sempat melakukan pembakaran besar-besaran di sana, sehingga wilayah Singapura sangat-sangat kumuh dan tidak menarik. Hingga pada akhirnya orang-orang dari East Indian Company atau AIC dari Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada tanggal 28 Januari tahun 1819 datang di daerah tersebut. AIC sedang mencari tempat di daerah Selat Malaka untuk menandingi wilayah di seberang yang dikuasai oleh Belanda. Ketika Raffles tiba di Tumasik waktu itu, Tumasik hanya dihuni oleh satu keluarga besar Temanggung dari Johor dan kurang lebih 150 nelayan yang terdiri dari sebagian besar nelayan dari Melayu dan sebagian kecil nelayan dari orang-orang Cina. Akhirnya Raffles menjalin kesepakatan dengan pemerintahan Johor untuk mendapatkan izin membangun pos dagang di daerah Tumasik. Dengan imbalan yang menggiurkan, akhirnya pemerintah Johor mengizinkan. Nah, sejak saat itulah Raffles mengubah Singapura menjadi sebuah kota yang sangat layak, sangat bagus, dan sangat bersih. Pada akhirnya Jepang pun datang dan Jepang berhasil menginvasi daerah tersebut. Namun ya tidak berlangsung lama. Setelah Jepang kalah Perang Dunia II, akhirnya Tumasik pun kembali dikuasai oleh Inggris. Di era Raffles ini juga nama Tumasik akhirnya berganti menjadi nama Singapura. Setelah Jepang kalah perang, Inggris kembali ke Singapura dan memberikan otonomi khusus kepada Singapura. Singapura pun diberikan kesempatan untuk melakukan pemilu pada tahun 1959. Menjadi negara persemakmuran Inggris ternyata tidak membuat Singapura menjadi sebuah negara yang maju dan baik. Apalagi mayoritas penduduk Singapura pada waktu itu sudah dipenuhi oleh banyak etnis dari negara Cina yang masih memegang erat paham komunis. Sehingga para pemerintah Singapura berpikir ulang bagaimana cara menyelamatkan bangsa Singapura yang tidak kunjung stabil pada waktu itu. Banyak kerusuhan di mana-mana, apalagi kerusuhan antar etnis Melayu dan Cina ya waktu itu. Dan akhirnya para pemerintah Singapura menjalin hubungan dengan negara yang paling dekat, yaitu Malaysia. Mereka mengajukan diri agar bisa bergabung dengan Malaysia. Dan akhirnya Malaysia setuju. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1963, Singapura resmi menjadi bagian dari negara Malaysia. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan setelah bergabung dengan Malaysia, namun nyatanya tidak demikian. Kerusuhan antar ras Melayu dan Cina terus terjadi karena Malaysia memberikan kebijakan hak khusus bagi bumi putra, yaitu ras pribumi Melayu, sehingga gesekan-gesekan antar ras Melayu dan Cina terus terjadi, bahkan tidak hanya di Singapura, juga merambah ke Malaysia. Dan kerusuhan yang paling besar pernah terjadi pada tahun 1964. Hal ini membuat parlemen Malaysia berpikir ulang, apakah akan mempertahankan Singapura atau mendepak Singapura dari Malaysia. Sehingga diadakan pemungutan suara mengenai kebijakan ini, dan hasilnya adalah 126 suara berbanding 0, sehingga Malaysia memutuskan untuk mendepak Singapura dari Malaysia. Berpisahnya Singapura dengan Malaysia resmi terjadi pada tanggal 9 Agustus 1965. Awalnya pemerintahan Singapura pesimis
bagaimana mereka bisa menstabilkan kondisi ekonomi dan kondisi keamanan negara kecil ini. Namun akhirnya bisa kita lihat Singapura sekarang berkembang menjadi salah satu kekuatan Asia dan negara paling maju di Asia Tenggara. Oke teman-teman, itu tadi cerita dan alasan kenapa Malaysia mendepak Singapura dari negara Malaysia itu sendiri. Begitu ya. Semoga menambah ilmu dan menambah pengetahuan untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian punya masukan untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, saya J. Arif. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.